Kalau kita pemakai MacBook Air 2017, kita mendapatkan charger seperti ini, dimana satu sisi chargernya lumayan gede, ya kan. Di sisi lain dia sudah jadi satu, ini kabelnya udah jadi satu, udah nancep, nggak bisa dilepas ini. Ya kan? Ini bawaannya dari MacBook Air yang 2017. Kali ini aku mau ngasih tahu soal converter ya. Jadi solusi gimana caranya kita tidak tidak ribet memakai charger ini, karena sangat ribet ya. Kita kalau kemana-mana harus bawa MacBook tapi chargernya ada sendiri, terus kita punya device lain atau handphone kita pakai, nggak bisa kita pakai ini nggak bisa kita pakai, cuma dipakai ke MacBooknya aja. Ini kita akalin nih, jadi kan ini bawaannya aslinya seperti ini, untuk chargernya untuk nancap di MacBooknya itu seperti ini. Jadi nggak nyaman lah kalau kita, ya kan, harus bawa ini kemana-mana dengan posisi cukup lumayan berat, lumayan gede. Nah, makanya itu kita harus mengakali dengan kita pakai yang namanya converter. Jadi kita memakainya Type C, kabelnya nanti jadi kabel Type C. Kita pakai adapternya jadi yang kecil, kita bisa pilih yang mana, yang 65 watt 45 watt itu bisa kita gunakan. Nggak harus yang punyanya Apple gini, enggak. Karena produk-produk yang sekarang yang bagus itu, contoh punyanya Anker, itu kualitasnya internasional, sangat bagus, dan sangat cocok untuk produk-produk punyanya Apple. Itu sudah sangat terbukti. Saya gunakan sendiri ke MacBook saya untuk untuk pengecasan, dan udah simple banget udah. Karena kenapa saya bilang simple, karena hanya perlu satu charger dan kabel Type C to Type C. Udah, pengecasannya cepat, lebih cepat dari ini gitu loh. Jadi sangat bagus lah kalau kita memakai chargernya. Nggak perlu kita harus pakai yang punyanya MacBook ini, kita pakai punya produk Anker. Dan konverternya ini nanti saya tunjukkan. Itu konverternya itu kecil aja, nanti konverternya itu langsung nyambung ke Type C, ke kabel Type C, langsung masuk ke
chargernya. Oke, nanti saya tunjukkan untuk teknisnya gimana. Sebentar. Jadi kita nggak perlu pakai ini lagi, mending ini kita simpan ya kan, nggak pernah kita pakai nih, kabelnya jadi tetap mulus putih ya kan. Nanti suatu saat kita jual, nah, si pembeli senang gitu lihat, oh chargernya masih bagus ya kan, barangnya juga masih mulus. Nah, itu merupakan poin sendiri kalau kita jual produk Apple ini. Mending kita simpan, kita pakai chargernya sendiri, dimana chargernya itu bisa untuk MacBook, juga bisa untuk iPad, iWatch, dan iPhone. Nah, itu penting supaya kita tidak simple gitu loh. Kalau kita mau pergi-pergi, traveling segala macam, nggak terlalu sibuk dengan bawa barang terlalu banyak. Udah terlalu banyak, berat, kabelnya nggak usah dilepas gini ya kan, bawaannya kan gini nih, udah memang nempel gitu ya. Ini saya ambil dulu, nanti saya tunjukin apa namanya. Nih, ini dia konverternya seperti ini. Jadi konverter ini berfungsi untuk sebagai penyambung dari MacBooknya ke sini ya kan, kita tancepin. Nanti saya praktekin ya cara-caranya. Nah, di sini jadi kita memakai kabel Type-C, langsung kita colokin ke adapter kita gitu. Ini juga ada indikatornya itu nyala sesuai kayak di mana, di kabelnya tadi ada. Kalau sudah penuh, kalau lagi jalan merah atau sudah penuh hijau gitu ya, nanti aku praktekin. Jadi seperti itu. Harganya murah ini harganya 100.000, 99.000 di saya beli di Tokopedia. Itu nanti linknya saya bikin ya di deskripsi. Ini 99.000. Jadi kita punya MacBook itu nggak ribet bawa charger yang satu mungkin terlalu banyak jadinya, karena kita bawa handphone, juga bawa iPad atau iWatch ya kan. Tapi kita sudah punya seperti ini dan cukup simple jadinya ya kan. Jadi kita udah nggak perlu pusing-pusing lagi bawa charger yang gede-gede ini. Nah, untuk chargernya bagusnya itu pakai punya produk Anker. Ini aku pakai untuk Anker yang 65 watt. Anker yang 65 watt yang punya 3 port itu. Satu bisa untuk ngecas MacBook kita, satunya iPhone kita, yang satu bisa ke iPad atau ke iWatch gitu. Oke, jadi ini di Tokopedia ada ya, cuman
memang agak susah nyarinya. Nanti saya kasih di deskripsi linknya ya, di mana belinya nanti saya kasih. Terus di situ cuman ada beberapa ya, nggak banyak yang jual ini, soalnya di Tokopedia kalau aku lihat itu nggak banyak yang jual seperti ini. Nanti saya praktekin untuk ke MacBook-nya ya. Ini saya ambil chargernya ya, charger yang saya gunakan. Aku charger itu pakai punya Anker. Nah, ya kan? Coba. Nah, charger ini 65 watt. Ya. Satu di atas untuk MacBook, yang kedua untuk iPhone, yang ketiga untuk iPad atau iWatch. Ya, cukup simpel, ukurannya kecil, nggak terlalu ribet bawanya, ya kan? Bahannya bagus. Nah, lihat kan segini doang. Ntar saya ambil itu punya saya bandingin dengan bawaannya punya Apple ya, chargernya. Iya, coba bayangin aja. Segini perbedaannya. Iya kan? Coba. Udah gitu, kalau ini kita harus cari satu kabelnya gini. Ini makanya plastiknya masih ada. Ya saya jadikan satu di dosnya aja, jadi nggak usah dikeluarin lagi. Ya kan? Jadi cukup pakai ini aja. Nah, untuk kabelnya, ini nanti saya tunjukkan sebentar lagi ya. Nah, aku tunjukin kabelnya sebentar. Ini aku pakai keluarannya punya Anker juga kabelnya. Aku sengaja seperti ini supaya simple. Jadi kan ini bisa dilepas, satu untuk Lightning, satu untuk Type C, dan kecepatannya juga cepat ya, nggak yang kalau udah seperti ini terus memperlambat pengecasan. Enggak. Ini tinggal kita masukkan gini. Nah, jadi kalau ini untuk MacBooknya, kalau yang ini untuk selain kita juga bawa charger bawa lightning satu lagi gitu, kabel lightning satu lagi. Kalau sewaktu-waktu ternyata kita ngecas MacBook kita belum selesai, terus iPhone kita habis, kan harus kita cas bebarengan gitu kan. Nah, cuman ini kita fokus ke satu dulu gitu, dengan kalau aku lebih praktis seperti ini gitu. Bisa kita gunakan ini untuk ngecas ke MacBook ya kan, memakai Type C, dan itu karena kita mau pakai Type C gini jadinya kecepatan arusnya itu pengecasan lebih cepat.
Nanti saya praktekin ya. Pengecasannya lebih cepat dan nggak terlalu lama. Kita ngisi itu sekitar setengah jam, sejam itu udah full mungkin. Kalau nggak salah itu sejam itu udah full, seingat saya. Nah nanti kita praktekin berapa menit, setengah jam kita butuhkan. Ini kalau untuk pengecasan apa namanya ke iPhone ya setengah jam udah 60% ya, 60% lebih ya, itu udah cepat banget. Berarti sebentar aja udah kita udah selesai untuk pengecasan untuk apa ke iPhone ya. Pakai ini converter juga, ini konverternya juga nih. Satu konverter untuk apa namanya untuk iPhone, ini konverter untuk MacBook kita. Nah ini cukup sebenarnya simple kita. Nah ini sebenarnya cukup simple kita bawanya kabel ya. Kalau kita memang nggak mau yang banyak bawaan ya udah cuman gini aja udah sama ini udah selesai. Ini udah semua mewakili semuanya ya kan. Untuk MacBook, untuk iPad, untuk iPhone, iWatch udah semua masuk iPhone. Cukup seperti ini. Kalau kita kecuali kalau kita pengisiannya bebarengan ya itu lain cerita ya. Ini kita cerita kalau kita ngisinya satu-satu, ngecasnya satu-satu ya kan. Kita ngecas satu-satu, satu persatu. Nah ini sangat praktis, udah pakai konverter semua, dan itu saya jamin tidak memperlambat pengecasan ya. Tetap kecepatannya tetap kecepatan speed yang kencang, fast charging, tetap fast charging, nggak akan mengurangi kecepatannya. Oke. Ini nanti saya praktekin habis ini. Oh ya, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Minta tolong di subscribe yang mau, yang berkenan. Subscribe nggak apa-apa ya, di like juga nggak apa-apa ya. Oke, ini nanti saya praktekin ya ke MacBook saya. Oke.
Jadi kita udah nggak perlu pakai yang ini lagi. Ini kan ini. Ya kan? Ya seperti ini. Ya kan? Nah, ini kita ganti. Sekarang udah nggak pakai ini. Ini aku pakai ini. Ini aja. Langsung kita tempelin di sini. Udah. Jadi dan nempel gini juga sebenarnya nggak masalah. Ya kan? Cakep kan? Tinggal kita ngecas ini. Kita tancapkan gini. Udah ngecas ini. Bentar. Aku ambilin itunya dulu. Chargernya, ya kan? Ini aku pakai ini. Udah selesai. Kita pilih yang atas. Nah, kita lihat ini. Nyala ya. Nyala. Jelas ya kelihatannya. Kalau kita ambil nggak nyala kan, ini bisa dari sini juga bisa, ini juga bisa. Nah, kan, wah bagus nih seperti ini misalnya, ya kan, bisa sininya kita pakai untuk USB, ya kan, nah, jadi nggak ganggu, ya kan. Nah, kita lihat ke dalamnya. Kebetulan ini posisinya sedang habis ya baterainya. Taruh spasinya aja biar. Ribet. Sekarang kita lihat, kita buka. Oke. Kita nyalakan. Sabar.
masuk ya untuk pengecasannya ya. Nah ini dia, ini mulai dari posisi 0 karena memang kosong. Masuk ya untuk pengecasannya. Sekarang pukul kita coba tes sekarang pukul 15.20 ya. Jamnya mana nih ya, ini kelihatan nih ya, 15.20 ya. Untuk apa nih, ini dengan posisi baterai 1% ya. Kita coba 15.20 tadi ya. Oke, kita tunggu hasilnya bagaimana ya kan, hasilnya bagaimana. Nah ini nanti biar jelas, jadi bukan apa namanya, bukan mengada-ada atau bagaimana ya. Kalau lewat pakai apa namanya, pakai konverter itu hasilnya bagaimana, nanti tampak. Ini aku ngecas sampai, kalau ini 15.20 tapi nanti berarti 16.20 lah, nggak nyampe 16.20, saya rasa udah full. Saya rasa kita coba aja sambil kita tunggu sebentar. Aku ngecas yang lainnya juga. Dua charger ini. Pakai dua-duanya. Aku ngecas itu kita tunggu hasilnya bagaimana ya. Nanti 15.20, nanti setengah jam kita coba cek ya. Kita coba cek ya, setengah jam lagi kita coba cek. Aduh, ini kok anunya lari. Paskan dulu ya, jadi 15.20 ya. Nanti kira-kira 15.20 berarti jam 4.16 kurang 10 ya. 16 kurang 10 kita cek berapa yang masuk. Bentar, kita tunggu, kita percepat ya. Sekarang ini jam 15.50, berarti sudah 20 menit ya. 20 menit ya. 20 menit ini. Ya, kelihatan ya? 20 menit. Ini udah 20 menit, 15. Ini yang masuk udah kayaknya setengahnya ya. Nah, ini dia 46% ya. 30 menit 46% ya. Ini 30 menit masuk 46%. Kita kalau biasanya kita pakai bawaannya ya, ini mungkin sekitar masih 30%. 25% lah antara itu. Nah, nanti kita tunggu lagi nih. Ini kan 15.51.
berarti kalau 1 jamnya berarti jam 16.20 ya. 16.20 kita tunggu gimana hasilnya. Jadi penting ya, kalau kita pakai charger yang fast charging merek Anker ini, itu cukup mumpuni untuk pengecasan di MacBook kita ya, baik MacBook mungkin MacBook Pro atau MacBook yang baru sekarang yang M1 atau MacBook lainnya ya, itu sangat pas, sangat cocok dengan yang namanya Anker. Jadi kita tinggal ambil mau yang pakai daya yang 45 atau 65 atau yang 100 watt atau 120 watt, itu yang terbaru ada itu 120 watt ya. Nanti saya belum beli ya, nanti kalau udah beli nanti saya review itu. 120 watt harganya 1 jutaan lebih. Memang harganya lebih mahal ya. Memang Anker ini lebih mahal ya. Ya, Anker lebih mahal. Dia kalau ini 65 watt ini sekitar 650 sekarang. 650. Tapi sesuai ya dengan harga ini. Dengan harga 650 itu sesuai. Bisa kita gunakan untuk MacBook atau iPad atau iWatch atau lainnya bersamaan, dan kondisinya itu memang match untuk produk-produk, terlebih produk-produknya Apple gitu loh ya. Ini sekarang udah berapa nih? 50%, berarti dia 53 ya. 33 menit udah 50%. Coba ya, ini kita tunggu 30 menit ke depan ya, jadi jam 16.20 kita lihat hasilnya lagi. Oke, kita jeda sebentar, nanti langsung jam 16.20 kita buka lagi. Bentar, aku lihat dulu, cek. Nih, sekarang waktunya di 16.20. 16.20. Kita lihat nih. Sudah pencapaiannya 84% guys ya. Dalam waktu 1 jam. Ini 1 jam ya, pengecasan MacBook dalam waktu 1 jam 84%. Berarti mungkin sekitar 15 menit lagi full ini, menurut prediksi saya ini. Karena saya biasanya memang ngecas 1 jam lebih dikit udah saya cabut. Lebih nyaman seperti itu. 1 jam lebih 10 menit ya. Jadi ya, atau kelihatan udah 100% ya langsung dicabut aja. Jadi biasakan kita kalau ngecas itu jangan, walaupun ya dari segi proteksi sudah tercantum kalau udah ada proteksinya, kalau misalkan dia lewat dayanya akan 0 ya kan, dan tidak masalah. Tapi menurut saya lebih safety, lebih aman kalau kita sudah mencapai misalkan di sini sudah 100%, lebih baik dicabut, atau
perkiraan sekitar 1 jam lebih sedikit, ya lebih baik kita lepas gitu, itu demi amannya gitu. Nah ini jam 16.22 mencapai 86%. Rasa ya itu 16 lebih 10 15 menit. Kalau kita tunggu seperti ini biarkan aja ya berjalan waktunya ya, sambil kita lihat ya. Kita lihat hasilnya di apa namanya, tadi kan kita di 15.20 ya, mulai ngetas di 15.20 1 jamnya 16.20, berarti coba 16.30 ya, 10 menit ya, kita diamin gini 10 menit ya. Oke, nggak masalah ya. Jadi apa namanya, sekalian nemenin untuk jam siaran gitu. Iya kan, memperpanjang waktu jam siaran. Kita tunggu sampai 16.30 kayak gimana ya. Ini 16.30 kalau melihat dari gelagatnya ya. 48%, tinggal 12% lagi full 1 jam seperempat, 1 jam 10, 1 jam seperempat lah antara itu. Jadi penting ya kita mengganti apa namanya, charger seperti ini. Aduh, ternyata ya. Charger seperti ini penting ya, kita ganti. Kita ganti charger seperti ini dengan charger yang produk punya Anker. Dan itu selama saya pakai, mungkin kalian berpikir ya, kalau namanya kalau namanya produk Apple harus kita ngecas pakai Apple. Kalau sekarang sudah enggak seperti itu, karena dengan ketentuan charger dari iPhone sudah tidak ada ya. Kalau kita beli iPhone, chargernya kan nggak ada kan sekarang. Nah, berarti pihak Apple sudah merekomendasikan untuk charger meluncur sendiri gitu loh. Makanya sekarang banyak keluar kan charger yang istilahnya mahal-mahal, malah charger itu mahal-mahal. Jadi kayak kalau kita beli charger memang harus kita beli yang mahal. Sekali kita beli untuk selamanya masalahnya kan, karena kita punya charger itu, satu charger bisa untuk
gonta-ganti device, gonta-ganti iPhone atau gonta-ganti handphone, gonta-ganti MacBook, itu bisa dipakai gitu. Ya. Jadi lebih baik beli produk yang bergaransi resmi gitu, untuk charger ya, produk garansi resmi dan sudah untuk cocok punya MacBook gitu loh, punya Apple, produk Apple. Masih jelas ya tulisannya, 1628. Masuk 91%, ya berarti pas lah di 15 menit, 1 jam 15 menit. Ini jadi posisi karena kita buka gini ya, tapi kalau kita posisi mati, artinya mati MacBooknya, kita tutup, itu lebih cepat lagi karena tidak ada pengeluaran kan dari perangkatnya. Kalau ini kan nyala ya, istilahnya otomatis lebih lama, tapi perbedaannya cuma sedikit sih. Nah, ini udah 16.30, memasuki 16.30 ya. Biasanya sih kalau aku yaitu kalau udah 1 jam lebih 10 menit itu pasti saya lepas. Itu akan membuat situasi baterai itu lebih baik lah, daripada kita melebihkan waktu, kelupaan, apalagi dipakai untuk tidur. Waduh, kacau ya. Sembari kita nunggu ya, sembari nunggu hasilnya bagaimana, kita tunggu sampai 1 jam 15 menit ya. Ini 4 menit lagi ya, tunggu 4 menit lagi. Jadi
Oh ya, satu lagi ya, kalau kita mempunyai perangkat memakai charger fast charging, untuk kabelnya tetap kita harus memakai yang fast charging ya. Jangan kabel biasa, ya nggak akan berpengaruh gitu. Jadi harus fast charging juga kabelnya. Kalau misalkan kayak ini aku pakai produknya Anker ya, punyanya Anker, aku beli pakai punya Anker juga gitu. Begitu kura-kura. Jadi jelas ya. Untuk pengecasan wajib semua harus punyanya fast charging. Mulai dari chargernya juga kabelnya ya. Kesimpulannya jadi jelas ya, kalau kita nggak perlu lagi memakai bawaannya MacBook untuk chargernya, dan sudah bisa memakai produknya Anker. Produknya Anker ini 1633. 2 menit lagi, kita tunggu aja. Bentar. Sembari nunggu berbuka puasa kan, nggak masalah ini, ya kan? Bentar lagi berbuka puasa. Ini berbuka apa ini ya? (16.34) sekarang. 16.34. Kita lihat nih hasilnya. Tapi pun misalkan hasilnya ya nggak sampai 100% pun, misalkan 90 berapa, kalau aku sih 1 jam seperempat gitu pasti aku udah lepas untuk charge-nya. Nih. Wah, 96%. Wah, 96% tuh sudah bagus ya. Kita pengecasan 96% tuh udah bagus. Nanti mungkin ini karena kita buka ya lebih 5 menit, 1 jam 20 menit. Biasanya kan tadi seperti yang aku omongin tadi pertama kali ya, biasanya full itu 1 jam 15 menit. Itu 1 jam 15 menit itu udah full. Ini karena kita sambil ngecek gitu kan, mati hidup untuk layarnya ya, jadinya butuh tambahan konsumsi daya lagi. Jadi ada spelling di 5 menit 16.20 gitu. Jadi poinnya itu 97%. Bayangin aja, pasti berarti udah fix itu 1 jam 20 menit. Kita tunggu sekalian ya, biar kita sekalian ambil kesimpulan ya kan? Kita ambil kesimpulannya.
Jadi kalau saran saya ya, kalau misalkan kalian mempunyai iPhone 14 gitu kan, 13, 14, 12 yang udah high end itu kan, kalian harus berani beli charger yang mahal-mahal. Jangan takut beli charger yang mahal, yang berkualitas, benar-benar berkualitas, daripada kita beli apa namanya, charger nggak jelas karena kita mau cari murah, itu berisiko gitu. Charger itu sekali aja beli mahal ya kan, tapi untuk selamanya. Begitu juga dengan kabel chargernya juga gitu, kita beli sekali tapi kan jangka waktu lama. Walaupun kalau kabel untuk dari bawaannya produk Apple sih bagus ya, itu bagus, tapi ya itu tadi, kembali lagi kita harus memakai yang fast charging juga gitu loh, untuk kabel ya. Tuh harus formatnya harus sesuai semua. 98%. Wah, persis ini, 1 menit lagi mencapai 100%. Mencapai 100%. Kita tunggu sejenak. Oke, kita lihat tes 99%. Oke ya, ini udah bagus ya. Jadi 1 jam 20 menit, jadi 1 jam 15 menit, antara 1 jam 15 menit dan 1 jam 20 menit itu sudah bagus kita untuk pengecasan ya. Nah, kalau udah segini nih, lebih baik aku cabut untuk pengecasannya ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya punya MacBook 2017 ini, kita mau memakai fast charging seperti ini dengan kabel Type-C, ya kita harus mempunyai converter yang seperti ini. Ini poin utamanya itu. Poin utamanya, utamanya ini, kita harus beli ini. Selain kita udah punya ini ya, selain kita udah punya chargernya, kabelnya, kita harus wajib ini. Nah, kesimpulannya, kita sudah tidak memerlukan namanya charger yang lama bawaannya dari MacBook ini. Kita cukup bawa ini. Untuk kita pakai sehari-hari pun juga oke. Mau kita pakai traveling, pergi-pergi juga oke. Malah lebih ringkas, lebih simple gitu loh kalau kita memakai ini ya.
Harganya cuma 100.000 nih, 99.000 di Tokopedia. Nanti linknya aku masukin juga. Itu oke, jadi jelas ya video saya kali ini ya, menjelaskan untuk bagi kita yang mau mengganti charger kita, tidak bawa yang bawaannya ini. Kita beli charger sendiri, Anker, kabelnya juga Anker, dan ini konverternya. Oke, jelas ya. Jadi hasilnya pun meyakinkan. Pengecasan MacBook 1 jam 15 menit atau 20 menit udah full. Nggak akan bermasalah kita memakai ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan komen. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Oke, thank you.